Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Hasil Uji. Pada video terbaru kali ini saya ingin sekali membagikan pengalaman saya mencoba berinvestasi di dunia saham ya teman-teman ya. Tujuan investasi sendiri ini adalah untuk mendapatkan return atau nilai pengembangan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kita menabung di bank. Seperti yang kita tahu bersama, ketika kita menaruh uang di bank, mungkin bunga yang kita dapatkan terlalu kecil saat ini ya teman-teman, berkisar antara 1%. Sedangkan biaya admin dan biaya kartu sudah terus menerus menggerogoti saldo tabungan kita. Nah, tidak ada salahnya ada pilihan lain yang layak kita coba, yaitu kita alihkan dana kita investasikan ke saham ya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara membeli saham? Cara membeli saham sangat-sangat mudah ya saat ini ya teman-teman, jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini pada video kali ini adalah bukti saya telah berhasil membeli beberapa saham, dimulai dari membuka terlebih dahulu, yang mana prosesnya dilakukan secara online. Baik. Nah, untuk memulai membeli saham kita tidak bisa langsung melakukan pembelian ke perusahaan tersebut, tetapi ada pihak yang akan menangani proses tersebut atau yang biasa disebut broker ya, broker. Nah, perlu teman-teman sekalian garis bawahi dan diketahui, broker ini pun ada biayanya, tidak serta-merta gratis ya. Nah, biaya apa yang dikenakan? Yaitu biaya transaksi saat jual dan beli. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman juga perlu ketahui, ketika perusahaan memberikan dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha perusahaan, dividen tersebut tidak ada potongan. Oke teman-teman. Nah, seperti apa tahapan-tahapan untuk memulai berinvestasi membeli saham perusahaan? Mudah sekali ya teman-teman ya. Yang pertama, saran saya adalah teman-teman perlu membuka rekening terlebih dahulu. Saran saya rekening bank BCA saja, karena prosesnya mudah ya. Dan sejauh ini yang saya pakai pun juga BCA. Ketika teman-teman sudah punya rekening BCA, maka proses pendaftaran ke broker pun tidak membutuhkan waktu yang lama. 1 hari pun sudah akun sudah terbuat. Nah, aplikasi apa yang direkomendasikan untuk memulai berinvestasi? Baik, kali ini saya merekomendasikan aplikasi Ajaib. Aplikasi Ajaib ini pendaftaran dan prosesnya semuanya dilakukan secara online, dan yang istimewanya adalah kita bisa memulai dengan modal yang relatif kecil, yaitu 100.000 saja teman-teman sudah bisa memiliki saham sebuah perusahaan. Bagaimana luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ketika teman-teman telah berhasil membuka akun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan top up atau mengisi saldo untuk bisa dipakai melakukan pembelian saham. Jadi ketika teman-teman membuka rekening BCA atau rekening reguler, nantinya di situ akan ada namanya rekening dana nasabah. Lah, rekening dana nasabah ini adalah rekening yang akan dipakai untuk transaksi jual beli saham. Nantinya meskipun teman-teman sudah punya rekening BCA, nanti juga
harus transfer ke rekening RDN. Jadi ada 2 rekening ya. Yang pertama ada rekening utama Bank BCA sendiri, yang kedua rekening dana nasabah. Oke. Nah, selanjutnya seperti apa yang harus kita lakukan untuk memulai investasi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah tampilan aplikasi ajaib. Saya memulai mencari perusahaan mana yang ideal kita pakai investasi. Saya juga bukan yang ahli dalam menganalisa, tetapi saya cukup membaca informasi yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah pencet tombol cari. Nah, di sini saya yang biasa pakai adalah, yang saya lihat ini adalah agenda hari ini. Kita lihat kalender. Nah, kita melihat kalender, di situ ada di bawah tanggalnya ada titik-titik yang menjelaskan ada agenda apa. Kalau yang biru artinya dividen, yang kuning artinya RUPS, yang merah laporan keuangan, dan yang hijau adalah penawaran perdana sebuah perusahaan. Nah, seperti kita ketahui yang bersama ya teman-teman ya, saat saya membuat video ini tanggal 24, di tanggal 25 ada informasi perusahaan yang akan bagi dividen. Kita lihat di sini. Nah, perusahaan apa yang akan bagi dividen? Ya, ini adalah kode perusahaan Tugu. Tugu ini akan membagikan dividen dengan besaran Rp71 per lembar. Ya, teman-teman ya. Dan batas akhirnya adalah 25 Mei. Ini artinya ketika pada tanggal 25 Mei tersebut nama kita masih ada sebagai pemegang saham, artinya kita berhak mendapatkan dividen tersebut. Gitu loh. Oke, selanjutnya kita lihat riwayat dividen. Nah, dividen ini, melihat riwayat dividen ini untuk memastikan konsisten nggak ini perusahaan ini membagikan keuntungan. Nah, di sini kita bisa lihat pada menu laporan, kita klik dividen. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat pada tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun 2019 perusahaan ini membagikan keuntungan Rp41, di 2020 77 dan sekian. Nah, perlu kita lihat juga bersama ya, ini perusahaan mulai kapan dia mendaftarkan diri sebagai perusahaan terbuka. Kita bisa buka di all ya. Meskipun ini tidak menggambarkan keseluruhan, setidaknya kita bisa tahu bagaimana pergerakan saham perusahaan tersebut, sehingga kita bisa yakin akan berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ketika kita membuka all, artinya di atas 5 tahun sudah tidak tampil grafik keseluruhan. Ini artinya perusahaan ini masih di bawah 5 tahun, seperti yang terlihat ya. Saat penawaran perdana, perusahaan ini dihargai 3.600. Namun hingga saat ini sahamnya mengalami penurunan nilai menjadi 1.450. Ini artinya downtrend. Kalau downtrend seperti ini saya tidak merekomendasikan ya teman-teman ya.
Karena tujuan di sini niat kita adalah untuk investasi. Oke, kita kembali ke kalender. Kita coba buka lagi di tanggal 27. Nah, di sini kita bisa lihat perusahaan yang dividen adalah kode perusahaannya CSRA. Kita lihat di sini. Ya. Bagaimana riwayat dividennya dia? Apakah konsisten sejak dia pertama kali menjadi perusahaan terbuka? Nah, di awal dia menjadi perusahaan terbuka dihargai oleh pasar 212 ya. Saat ini harganya sudah mengalami kenaikan 735 atau uptrend ya. Uptrend ini bagus ya teman-teman ya. Yang perlu kita perhatikan adalah pergerakannya ya. Kalau kita mau investasi, usahakan cari perusahaan-perusahaan yang memang trennya naik, jangan trennya turun. Selain itu juga dia loyal ya, membagikan keuntungannya rutin. Saat pertama kali IPO di 2020, di 2021 dia sudah bagi hasil ya, seperti ini. Nah, selain bagi dividen, dia juga mengalami kenaikan ya harga sahamnya atau capital gain, bahasanya seperti itu ya teman-teman ya. Dimana dari 200 menjadi 700 itu istilahnya dia sudah hampir mendekati 4 kali lipat dari harga awal ya teman-teman. Selanjutnya yang perlu kita lihat lagi adalah profilnya dia. Profil ini ada untuk mengetahui usaha ini bergerak di bidang apa ya. Perusahaan ini ternyata bergerak di bidang kelapa sawit ya teman-teman ya. Nah, nantinya kita perlu cocokkan juga dengan berita-berita yang ada di lapangan, bagaimana tren harga sawit ya. Artinya jika tren harga sawit baik, maka ada kemungkinan potensi kita mendapatkan dua keuntungan yang lebih baik, yaitu kenaikan harga saham dan keuntungan perusahaan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, demikianlah video singkat tentang pengalaman dan uji coba membeli saham melalui aplikasi Ajaib. Jika teman-teman ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa mengajukan di kolom komentar. Sedikit ingin memperlihatkan kepada teman-teman portofolio saya saat ini ya teman-teman ya. Ini adalah daftar perusahaan yang saya beli. Berikut juga dengan kenaikan harga saham atau capital gain-nya. Selain ada yang plus, ada juga yang minus di bawah seperti ini ya teman-teman ya. Saya bisa mengurutkan mana yang dimulai dari yang returnnya paling besar dan hingga yang minus ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu saya perlu informasikan juga ketika teman-teman ingin membuka saham melalui aplikasi, jangan lupa masukkan juga kode saya ya, yaitu seperti ini ya teman ya, HI.A943. Baik, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.